Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yehoshua. Saya prodi Ilmu Politik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kelompok sosial. Di sini saya mengambil kelompok sosial yaitu kelompok supporter sepak bola yang berasal dari Sumatera Selatan, yaitu Singamania. Singamania ini sendiri adalah salah satu pendukung dari kesebelasan Sriwijaya FC Palembang. Singamania diawali dengan sejarahnya. Di sini waktu itu tahun 2004 pemerintah Sumatera Selatan mengakuisisi sebuah klub sepak bola yang berasal dari Solo, namanya Persijatim Solo. Pembelian ini dilakukan karena tingginya angka minat sepak bola di Sumatera Selatan, dan akhirnya tim Persijatim Jatim Solo ini pun diakuisisi menjadi Sriwijaya FC. Untuk mendukung tim Sriwijaya FC ini tentunya dibutuhkan namanya supporter. Waktu itu awalnya supporter Sriwijaya itu bernama Fans Sriwijaya. Fans Sriwijaya ini dipimpin oleh saudara Mas Haril SPD yang ditunjuk menjadi ketua umum Sriwijaya Mania pada tahun 2005-2006. Pada 2005 sendiri, perlahan-lahan Sriwijaya Mania ini mulai banyak memiliki anggota, mulai bertambah, terutama dari masyarakat Sumatera Selatan sendiri yang merasa bahwa Sriwijaya FC ini butuh support dari mereka, karena terakhir kali Sumatera Selatan khususnya memiliki klub bola sudah lama. Pada 2005 juga sayangnya waktu pertengahan kompetisi justru kelompok Sriwijaya Mania ini terpecah menjadi dua. Ini masalah internal di dalam Sriwijaya Mania ini karena berbeda pandangan. Akhirnya ada 8 orang yang berinisiatif mendirikan sebuah supporter sepak bola yang bernama Singamania. Singamania ini sendiri merupakan akronim. Kata singa ini adalah akronim dari Si dan Nga. Si sendiri artinya Sriwijaya, Nga ini ngamuk, yang jika digabung kedua akronim ini menjadi Sriwijaya Ngamuk. Singamania dinyatakan lahir pada tanggal 5 Oktober 2005. Juga Sriwijaya Mania yang berubah menjadi Singamania ini menggunakan slogan supporter hati nurani, dan mereka berikrar, mereka berjanji akan mendukung Sriwijaya tulus dari dalam hati. Baiklah, di sini saya akan menceritakan mengenai sedikit riwayat dari Singamania. Singamania ini merupakan salah satu supporter dari Sriwijaya FC. Selain dari Ultras dan Sriwijaya Mania, pendukung Sriwijaya juga yang bernama Singamania. Singamania ini termasuk supporter yang begitu loyal, baik di laga tandang maupun kandang. Bahkan faktanya setiap pertandingan Sriwijaya di tribun utara di Stadion Gelora Jakabaring Sriwijaya itu pasti selalu penuh diisi oleh komunitas Sriwijaya Mania. Singamania sendiri seperti diceritakan sejarahnya tadi berawal dari dibelinya Persijatim Jatim Solo oleh pemerintah Sumatera Selatan, lalu diakuisisi, diambil alih menjadi Sriwijaya FC. Disitulah muncul yang namanya Fans Sriwijaya, yang ini menjadi cikal bakal adanya Singamania sendiri. Adanya Sriwijaya Mania ini berawal dari Fans Sriwijaya. Namun karena ada beberapa masalah, terjadi perbedaan visi misi dan juga tidak adanya transparansi dana di dalam organisasi ini, maka menyebabkan ini terpecah. Seperti yang saya bilang tadi,
Ini adalah masalah intern. Masalah intern ini ternyata adalah salah satunya tidak adanya transparansi dana. Singamania ini tidak langsung tiba-tiba menjadi sebuah supporter sepak bola yang terkenal, langsung menjadi supporter primadona yang istilahnya menjadi salah satu. Kalau nggak ada Sriwijaya nggak ada Singamania, itu seperti ada yang kurang. Awalnya justru Singamania ini dianaktirikan oleh supporter-supporter lain, bahkan mungkin oleh masyarakat Sumatera Selatan, tapi lebih khususnya ke pendukung atau fansnya dari tim Sriwijaya FC. Singamania ini meskipun dianaktirikan, mereka selalu ada saat Sriwijaya bertanding dan mereka eksis hingga kini. Pemilihan kata singa tadi seperti saya jelaskan itu sebuah akronim dari dua kata, yaitu Sriwijaya dan juga ngamuk. Filosofinya Sriwijaya ngamuk ini ya ingin supaya Sriwijaya FC ini menjadi tim yang berjaya, tim yang kuat, khususnya di Indonesia. Di Indonesia Super League pada waktu itu awal berdiri, waktu itu masih Liga Indonesia Super League, atau kalau nggak salah Liga Copa. Dan di setiap organisasi pasti memiliki kisahnya masing-masing. Di sini saya mengutip dari sebuah artikel yang berjudul Kisah LDR antara Sriwijaya FC dengan Singamania. Hal ini disebabkan karena seharusnya waktu itu pertandingan antara Sriwijaya FC melawan Aremania itu seharusnya digelar di Stadion Gelora Jakabaring Sriwijaya. Namun sayangnya waktu itu di Palembang, tepatnya waktu itu, apakah Sumatera Selatan, karena juga saya waktu itu posisi sedang di Sumatera Selatan. Memang terjadi kabut asap yang parah. Sumatera Selatan salah satu tempat yang terpapar kabut asap yang sangat tebal, hingga akhirnya dipindahkanlah pertandingan ini ke Stadion Manahan Solo. Meskipun begitu, tetap saja kekecewaan itu tetap ada, meskipun mau bagaimana lagi, mau melawan regulasi yang ada itu tidak mungkin. Namun justru dari sini muncullah sebuah kisah yang diberi istilah LDR antara Sriwijaya FC dengan Singamania. Waktu itu pertandingan antara Aremania melawan Sriwijaya, maaf lebih jelasnya Aremania itu pendukungnya, maksudnya saya Arema melawan Sriwijaya. Itu Singamania mendukung totalitas, bahkan mereka mengirimkan perwakilan langsung dari Palembang sana, langsung dari Sumatera Selatan sana. Meskipun jarak yang cukup jauh, mereka tetap mengirim. Bahkan Sriwijaya FC menjadikan ini sebagai pemacu semangat mereka. Setidaknya mereka ingin memberikan kemenangan, setidaknya mereka ingin memberikan ya hadiah seperti final lah untuk masyarakat Sumatera Selatan, karena ya perjuangan dari salah satunya dari kelompok Singamania ini sendiri. Pertandingan di Yogyakarta ini mereka menggunakan korwil yang ada di Yogyakarta. Mereka akui sendiri bahwa dari Palembang sih meskipun ada yang dikirim, namun tidak sebanyak di saat pertandingan berada di Gelora Jakabaring Sriwijaya. Ada juga sempat bahkan isu yang muncul waktu itu, supporter SPC memboikot logo. Bahkan dari pihak mereka sendiri pun, Singamania khususnya, mereka mengakui itu sendiri. Namun hal itu tidak perlu ditakutkan karena ternyata sudah bisa diselesaikan. Dijelaskan lagi bahwa sepanjang berdirinya tim ini, sepanjang berdirinya Singamania, itu tidak ada pernah yang namanya memboikot.
laga-laga ini. Akhirnya Korwil Singamania yang berada di Yogyakarta waktu itu, mereka ternyata bersedia menampung dari Singamania ini, yang khususnya dari kota Palembang. Rata-rata pendukung dari Sriwijaya FC yang waktu itu pertandingan di Yogyakarta pas laga kedua itu ternyata rata-rata mahasiswa Sumatera Selatan yang ternyata ikut mendukung juga, istilahnya karena support dari kota Palembang khususnya Sumatera Selatan itu sedikit, karena jarak yang sangat jauh tadi, seperti saya bilang, jarak yang ditempuh itu jauh. Mereka merasa bahwa mereka juga mendukung tim jagoan mereka, dan akhirnya mahasiswa Sumsel ini ikut dalam rombongan Singamania, ikut dalam rombongan supporter Sriwijaya yang ada di Yogyakarta sana. Mereka berkoordinasi, mereka memiliki konsep bahwa meskipun kita di tanah rantau, tapi dukungan untuk Sriwijaya FC itu tidak akan pudar sampai kapanpun. Dan di sini saya menarik kesimpulan bahwa Sriwijaya Mania ini, maksud saya Singamania ini, bisa saya bilang supporter sepak bola yang hebat. Meskipun awalnya dianak tirikan, meskipun awalnya dipandang lemah, pandang kecil, tapi dengan dukungannya tulus dari hati seperti slogan mereka, kini mereka menjadi salah satu supporter yang dipandang khususnya oleh supporter Sriwijaya yang lainnya, bahkan supporter lain di Indonesia. Dan bisa dibilang di mana Sriwijaya ada, ya di situ ada Singamania. Dan setiap organisasi juga memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Meskipun Korwilnya tidak sebanyak supporter lain, tapi mereka tak ada, mereka mengirimkan wakil, bahkan mereka merangkul orang-orang perantau khususnya Sumatera Selatan yang berada di luar Sumatera Selatan ini untuk mendukung tim kebanggaan Sriwijaya FC saat bertanding. Inilah penjelasan saya, sedikit penjelasan saya mengenai klub sepak bola, maksudnya sport sepak bola yang bernama Singamania. Terima kasih.